Pernah nggak kamu diperintah oleh seseorang yang mungkin lebih mudah dari kamu dengan cara yang tidak sopan? Atau pernahkah kamu disuruh, misalnya atasan kamu dengan cara yang kasar atau tidak sesuai dengan hati kamu? Di sini hari ini saya ingin membahas bagaimana cara agar kamu bisa dihargai orang lain. Nah, dengarkan video ini dari awal hingga akhir, hingga mengerti bagaimana cara agar kita bisa lebih dihargai orang lain. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama saya Roni di Baca Alkitabku yang selalu setia menemani Anda untuk berdiskusi tentang masalah kehidupan Anda. Nah, hari ini saya ingin membahas cara agar kamu bisa dihargai orang lain. Sebelum saya membahas hal ini, saya seperti biasa mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di mana hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kehidupan, Engkau masih memberikan kami nafas. Bapa, segala sesuatunya itu berasal daripada Engkau. Apapun yang kami ingin diskusikan hari ini Tuhan, biarlah kami tetap bersandar selalu pada kebenaran firman-Mu. Apapun masalah kehidupan kami yakin dan percaya semua itu adalah Engkau sebagai kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah dengan sukacita apa yang keluar dari mulut dan hatiku itu terjadi atas hikmat-Mu. Dan kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baiklah teman-temanku, mungkin kamu pernah merasa disepelekan oleh orang-orang yang di sekitar kamu. Atau kamu merasa sakit hati karena perlakuannya yang tidak sesuai dengan cara kamu. Saya pernah merasakan hal ini. Dan ini benar-benar terjadi di dalam pekerjaan saya sehari-hari. Kalau kamu pernah merasakan hal seperti ini, kamu tepat berada menyaksikan video ini. Nah, di sini saya akan membahas secara sederhana melalui dengan tetap berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Yuk, mari kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Dengarkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ingat firman ini, pahami, bukan dihafal. Kita tahu bahwa Tuhan memandang kita sangat berharga. Itu sebabnya Yesus datang dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan kita. Namun sayangnya banyak di antara kita yang tidak memandang dirinya berharga. Banyak orang merendahkan dirinya sendiri dengan cara melakukan hal-hal yang tidak berharga. Kita perlu tahu bahwa sebelum orang lain merendahkan diri kita, biasanya kita terlebih dahulu merendahkan diri kita sendiri. Jika kita memperlakukan diri kita sembarangan, tidak heran orang lain memperlakukan kita sembarangan. Ingat kata-kata ini. Sebelum kamu menghargai orang lain, hargailah dirimu kamu sendiri. Firman Tuhan mengatakan, kita perlu menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dengan kata lain, jika kita mengerti bahwa diri kita berharga, kita akan berhenti melakukan hal-hal yang bodoh dan tidak berguna. Semua orang pasti ingin dihargai oleh orang lain. Jika demikian, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Nah, ada dua cara yang bisa kita teladani dan bisa kita praktekkan. Yaitu yang pertama, cara yang berasal dari luar diri kita. Lalu yang kedua yaitu yang berasal dari dalam diri kita. Bagaimana Mas Roni cara yang berasal dari luar diri kita? Saya ingin ngambil satu ungkapan di mana jangan melihat isi buku dari sampulnya. Ungkapan ini yang sudah menjadi doktrin di dalam kehidupan kita.
Dan perlu Anda garis bawahi bahwa doktrin itu adalah salah. Loh, kenapa bisa salah, Mas Roni? Coba kamu saring lagi kata-kata itu. Jangan melihat buku dari sampulnya. Pertama, banyak sinetron-sinetron sekarang yang mengartikan tentang ungkapan ini, di mana seolah-olah sinetron itu berada nyata dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat dan lebih jeli lagi bahwa itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kamu pikirkan, benar apa tidak dengan perkataan saya? Karena yang pertama yaitu bagaimana cara yang berasal dari luar dari diri kita untuk kita dihargai orang lain, yaitu penampilan. Contohnya, misalnya ada seseorang yang mengetuk pintu kamu. Kamu melihat mungkin dari jendela, kamu melihat siapa orang yang mengetuk pintu kamu. Dan kamu melihat orang itu sangat seram. Pasti dalam pikiran kamu yang pertama kamu itu merasa takut. Kamu merasa asing, tidak mengenal orang tersebut. Apalagi keadaannya seperti itu, penampilannya. Jadi ini yang nyata sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Bukan seperti ungkapan yang tadi. Jadi tolong ubah ungkapan itu. Lihat kehidupanmu yang nyata, bagaimana keadaannya. Lalu yang kedua yaitu dengan suara. Seyogyanya segala sesuatu itu bisa kita dipengaruhi karena suara. Misalnya, saat ini coba kamu dengarkan saya berbicara, ataupun mungkin mentor-mentor lain yang dimana mereka jago atau yang sudah terbiasa, yaitu berbicara tentang motivasi ataupun memberikan kata-kata positif dalam diri Anda. Bagaimana bisa mereka mempengaruhi oleh kata-kata mereka? Mungkin saja, ini saya secara pribadi, kita bisa mengatakan hal-hal yang baik, merubah orang melalui kata-kata kita. Tetapi, ingat, belum tentu apa yang kita katakan itu bisa terjadi dalam diri kita sendiri. Coba, kamu pernah merasakan seperti ini? Kamu tuh bisa nasihatin orang, bisa merubah orang. Contoh hal kecilnya, pernah saya menasihati teman saya, di mana dia merokok yang begitu bisa dikatakan berlebihan ya. Lalu saya menasihatin dia bahwa saya mengatakan bahwa merokok itu tidak baik. Ya, salah satunya bisa menguras isi kantong dan menyebabkan berbagai penyakit. Dan alhasil setiap hari saya menasihati hal itu seperti dia. Padahal nih, saya pun juga perokok. Cuma tidak seaktif dia gitu. Tiba 1 tahun kemudian saya tidak berjumpa sama dia. Lalu saya kembali jumpa. Saya melihat perubahan dalam diri dia. Totalitas dia langsung berhenti merokok. Dan saya merasa malu. Apa yang dia katakan kepada saya? Terima kasih buat nasihat kamu yang dulu. Dan itu saya bisa jalankan. Tetapi kenapa kamu yang sekarang bisa merokok? Dan saya merasa malu dengan perkataan dia. Karena apa yang saya nasihati dan saya katakan, dia bisa melakukannya, tetapi saya tidak. Mungkin kamu juga berpikir di mana video-video yang saya buat ini seperti kamu bisa mengatakan kepada orang-orang yang mendengarkan video ini, tetapi belum tentu 100% saya bisa melakukannya. Tapi satu, saat saya berbicara, saat saya mengeluarkan apa yang isi dalam pikiran saya, inilah yang membuat diri saya untuk berubah menjadi lebih positif. Mungkin saya tidak 100% bisa melakukan hal itu seperti yang saya katakan. Tapi
Mungkin apa yang saya katakan itu bisa mengubah cara berpikir saya dan mengubah orang lain agar menjadi lebih baik. Ini yang perlu kita tekankan. Nah, kamu sudah tangkap dari saya berbicara, yaitu mulai dari suara, karena dari suara kita bisa mempengaruhi seseorang atau mengubah seseorang. Lalu yang ketiga yaitu hal yang dari luar, yaitu seperti bau. Kenapa katakan saya bau? Karena dari bau kita bisa mengetahui bagaimana orang tersebut. Misalnya, contohnya, kita mencium nih aroma yang wangi, parfumnya. Kita langsung mikir, wah enak banget ya aromanya, bikin hati gue pingin deket aja. Misalnya ya sama pacar kamu, ataupun ya orang-orang terdekat kamu. Dengan aroma ya misalnya parfum. Dan tiba-tiba nih ada aroma parfum yang menyengat, yang kurang enak di dalam hidung kamu. Kamu mengatakan, aroma apa ini? Menyengat banget. Pasti kamu mengatakan seperti itu. Dan ini sangat berpengaruh bagi pikiran kita sendiri. Karena saya sudah merasakannya juga. Misalnya ada orang yang secara pribadi, maaf ya, mungkin ada yang kurang, ya bisa dibilang bau badan gitu. Mungkin orang-orang akan menjauh daripada dia. Karena apa? Karena dia bau badan. Kamu ngerasa nggak nyaman kalau kamu berada dengan orang-orang yang bau badan? Kamu pasti merasa tidak nyaman dengan orang-orang seperti itu. Betul apa tidak? Dengan kata saya. Nah, lalu hal yang selanjutnya yaitu sentuhan. Kamu percaya nggak? Ini secara pribadi, saat dulu saya masih kecil, di mana saat saya sakit, ibu selalu membelai saya, misalnya memberikan atau menutup saya dengan selimut, membelai rambut saya, di mana sentuhan itu yang membuat hati saya tenang. Karena pada dasarnya dimanapun kita, saat kita sakit, saya yakin dari 100%, kemungkinan besar 90% orang itu bersandar kepada ibu. Karena dialah yang mengerti betul-betul tentang kasih sayang kepada anak-anaknya. Kita membutuhkan yang namanya sentuhan dari seorang ibu. Ini yang memberi ketenangan bagi kita. Nah, itulah hal-hal yang dari luar, yang bisa bagaimana kita bisa dihargai oleh orang lain. Jadi, pertama yaitu penampilan kamu. Bagaimana penampilan kamu dilihat seseorang? Lalu suara kamu berbicara, cara kamu menyampaikan sesuatu. Misalnya seperti tadi saya ungkapkan, pernah nggak kamu diperintah oleh orang, mungkin dengan kata kasar, pasti kamu tidak mau menerima dengan cara itu. Atau ya seseorang menyeru dengan minta, misalnya dengan kata tolong ataupun dengan senyuman, kami pasti dengan senang hati melakukan pekerjaan itu walaupun pekerjaan itu mungkin terasa berat bagi kamu. Lalu selanjutnya dengan ya seperti bau ataupun dengan suasana yang harum, atau pasti kamu lebih menyukai ya seperti aroma-aroma yang harum dan menghindari aroma-aroma yang tidak bau. Ini fakta. Dan memang ini betul-betul nyata. Lalu dengan sentuhan. Mungkin ya sentuhan dari seorang pacar kamu. Ataupun ayah kamu, ibu kamu. Di mana kamu merindukan sentuhan-sentuhan mereka. Misalnya saat kamu sakit. Ataupun ya mempunyai masalah. Mereka akan memberikan sentuhan yang membuat kamu menjadi lebih tenang. Itulah hal-hal yang dari luar yang perlu kita perhatikan. Lalu yang kedua yaitu cara yang dari dalam. Saat kita ingin dihargai orang lain, hargai dulu diri kita. Contohnya, kamu nih misalnya kerja di suatu tempat.
Coba hargai diri kamu. Apa yang menjadi hak kamu dan apa yang menjadi kewajiban kamu. Misalnya kamu kerja di sebuah pabrik. Misalnya kamu digaji dengan misalnya sebulan 2,5 juta. Lalu kamu bekerja selama 1 bulan. Ternyata kamu tidak digaji. Dengan alasan yang tidak jelas. Mungkin sebagian orang berkata, udahlah. Yang penting saya kerja, saya tidak nganggur. Tapi perlu kamu garis bawahi, itu adalah hak kamu. Hak yang harus kamu perjuangkan. Saat kamu melakukan hal ini, saya yakin di mana segala sesuatu yang merasa hak kamu dirampas oleh orang lain dan kamu betul-betul memperjuangkannya, saya yakin orang tidak akan sembarangan kepada kamu. Percaya atau tidak, lakukan hal itu. Misalnya tidak jauh-jauh, misalnya di gereja, di mana kita terkadang merasa kurang dihargai orang lain. Ya mungkin saja misalnya seseorang mempunyai ibarat jabatan di gereja, merasa dirinya paling dipandang mungkin dari pendeta ataupun dari jemaat-jemaat lainnya. Sementara kita hanya sebagai anggota gereja cuma bisa pergi setiap minggu ke gereja, kurang apa. Jadi kita ada dalam pikiran kita itu saat misalnya kita menyapa ataupun menegur orang tersebut dengan senyuman, kita merasa tuh ada satu saat kayaknya itu mungkin jemaat ataupun pendeta kurang senyum. Pasti pemikiran kamu langsung berpikir negatif. Apa sih salah saya? Apa salah gue? Kok saya seperti ini? Apakah orang-orang yang mempunyai jabatan ataupun orang yang sering memberikan persepuluhan besar, jadi saya tidak pernah memberikan apa-apa, saya kurang dihargai? Perlu kamu tanamkan. Jangan pandang apa yang dipandang manusia, tetapi ingat Tuhan. Yang dilihat manusia tidak seperti yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat isi hatimu. Tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan pada pengertian kamu sendiri. Ini yang perlu kamu tanamkan. Kembali lagi ke topik saya, yaitu cara agar kita dihargai orang lain. Seperti tadi, perjuangkan hak kamu dimanapun kamu berada. Lalu lakukan kewajiban kamu. Ada nih kebalikannya. Orang lebih cenderung memperjuangkan hak, tetapi kewajiban dia tidak bisa menjalankan. Bagaimana kamu bisa dihargai orang lain? Lalu jaga sikap kamu, hati kamu. Ini yang ada dalam diri kita, yang perlu kita koreksi kembali. Saya secara pribadi, terkadang saya berpikir di tempat pekerjaan saya melakukan. Mungkin karena saya baru bekerja di tempat itu, skill saya tidak sebanding dengan mereka yang sudah biasa. Saat mereka menyuruh saya, dengan seenak hati, mungkin dengan bahasa biasanya yaitu seperti anak bawang yang tidak mempunyai skill apa-apa. Jadi suka hati mereka menyuruh saya ikutin. Terakhir, saya merasa diri saya kurang dihargai ataupun merasa capek. Disuruh sana sini. Dan saya pikir pun itu tidak sesuai dengan gaji saya karena terlalu berlebihan mereka menyuruh saya. Tetapi saat saya membiarkan hal itu dan selalu pasrah, ini yang menjadi hal yang salah dalam kehidupan kita. Coba tegur mereka yang selalu menyuruh kamu dengan sesuka hati. Kamu tidak perlu emosi. Kamu cukup tegur saja. Saya yakin saat kamu tegur, apa yang mereka itu pikir, mereka pasti akan merubah cara mereka menyuruh kamu. Coba lakukan hal ini. Jaga sikap kamu. Ambil ketegasan. Ketegasan bukan berarti kamu harus marah atau emosi. Tapi ketegasan itu yaitu sikap. Kata-kata adil yang keluar dari mulut kamu sendiri. Apa yang merasa ganjel di hati kamu saat ini. Coba belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa mendidik orang lain. Nah, ini dua hal yang perlu kamu pelajari, yaitu
cara yang berasal dari luar dan dari dalam diri kita. Lalu, ada hal yang sangat penting agar kita dihargai orang lain. Coba jaga ucapan dari mulut kamu. Coba kamu koreksi diri. Misalnya kamu mengeluarkan kata-kata yang kurang sedap kepada orang lain. Bagaimana misalnya itu dilakukan terhadap diri kamu? Dan saya terkadang mengambil jalan yang baik, yaitu banyak diam, mengambil tindakan. Daripada banyak bicara, tidak ada tindakan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kalau saya diam, saya selalu mengambil tindakan yang memang betul-betul sesuai dengan caranya, saya merasa lebih nyaman daripada saya terlalu banyak bicara tapi tidak melakukan sesuatu apapun. Pasti pandangan orang, ini orang banyak bicara tapi tidak mau bekerja. Nah, ini satu kesimpulan yang saya tarik. Jadi dimanapun kita berada, saat kita ingin dihargai orang lain, jaga sikap kita dahulu. Hargai diri kita, bagaimana attitude kita dalam bekerja, dan bagaimana cara kita menegur orang yang merupakan cara mereka itu salah. Ini yang perlu kita pelajari. Lalu, coba ambil saat teduh, saat kita mengalami kita merasa kurang dihargai orang lain. Kita berdoa bagi mereka yang melakukan cara-cara yang salah itu. Minta petunjuk dari Tuhan. Karena segala sesuatunya itu adalah hak Tuhan dalam hidup kita. Buat kita yang harus menghakimi mereka. Ini yang harus kita pelajari. Nah, itulah tips-tips yang harus kamu praktekkan. Coba koreksi diri sendiri. Saya yakin kalau kamu bisa menerapkan cara saya ini, pasti orang-orang di luar sana lebih menghargai kamu. Bukan karena kamu yang kaya, bukan kamu mempunyai harta yang banyak, kamu dihargai orang lain, tetapi attitude kamu. Bagaimana sikap kamu terhadap mereka? Bagaimana kamu merendahkan mereka? Bagaimana kamu bisa menghargai mereka? Itu yang mesti kamu pelajari. Jadi, coba pahami. Bukan harus kamu hafal apa yang kata saya. Dan dipraktekkan. Nah, jika hal ini berguna, kamu bisa membagikannya kepada yang lain. Kamu bisa praktekkan dan tulis hasilnya di kolom komentar. Saya tunggu jawabannya. Karena ingin dalam diri saya yaitu merubah cara orang berpikir lebih positif lagi. Dan semua kata-kata yang keluar ini dari diri saya minta hikmat daripada Tuhan. Karena saya tidak bisa mengandalkan cara berpikir saya. Mungkin kata-kata yang keluar dari mulut saya itu belum nyaman di telinga kamu, tapi saya berharap semakin tinggi jam terbang saya yakin dan percaya saat saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat dalam diri saya. Ayo, coba berubah. Lakukan hal yang terbaik. Berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Tetap bersandar di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hikmat dari segala kehidupan kita. Dan tetap ingat ayat Alkitab ini. Mari kita buka lagi. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Inilah yang dihadirkan dalam kita sebagai orang Kristen. Kasihilah sesamamu. Nah, saat ini, yuk seperti biasa, saya akan mengakhiri dengan menutup doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Di mana saat ini Tuhan, Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini kami pahami dan bukan menjadi ayat hafalan dalam diri kami. Bapa, karena-Mulah kami hidup, karena Kamulah kami bisa melakukan segala sesuatu. Engkau yang memberi kekuatan di dalam diri kami. Berkatilah mereka Tuhan yang saat ini mungkin kurang dihargai oleh atasan, teman-teman mereka, ataupun di dalam rumah tangga mereka. Bapa,
Engkau yang memberikan semangat dalam hidup mereka. Terima kasih ya Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, saya berharap kamu bisa melakukannya dan mempraktekannya. Dan saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.